Ya, hari ini di studio Isu Channel kita kedatangan ya Koko Febri ya. Konten pertama kok ini kok. Tersanjung kok. Cuman gue mau nanya satu. Apa? Isu tuh apa sih? Isu tuh. Ya, isu ini sebenarnya gue tuh bingung kemarin mau bikin namanya itu apa. Akhirnya gue kepikiran karena basicnya itu gue selalu dipanggil Yes ya. Yes ya. Yes dan I-nya tuh yes berarti. I-nya tuh yes gitu kan. Dan podcast ini kan temanya itu kita ngobrol Iya ya. benar. Ya bahasa kerennya speak lah Speak. ya. Oh iya. Ya. Boleh Terus boleh. tempat ini juga sebenarnya buat tempat yang lain kalau pengen cerita, sharingkan masalah hidup, ya silahkan diangkat. Nah itu up-nya. Jadi isunya ini gue memikirkan yaitu yes speak up gitu. Wih. Jadi kita buat ngangkat-ngangkat sesuatu yang memang bisa jadi topik pembicaraan. Oh, berarti kalau curhat-curhat boleh ya. Curhat-curhat Curhat-curhat dikit boleh. boleh. Curhat, mau ngeluh tentang atasan, mau ngeluh kerjaan, keuangan, silahkan banget gitu kan. Benar benar. Benar. Ya, jadi ini adalah konten pertama kita. Ya, jadi gua ajak Ko Febri sebagai teman terdekat gua di sini nih di Cirebon. Terima kasih Ya, banyak. gitu. Topik kita hari ini adalah pembahasan mengenai kondisi pembiayaan saat pandemi. Gue tuh agak gemeter kalau ditanya kayak gitu tuh. Kenapa kok? So, hampir setengah tahun gue ditanyain kayak gitu tuh pusing. Ya, tapi memang ya COVID ini kan yang cukup unik banget ya. Unik, banyak banyak rasanya lah ini tuh, Iya, iya, macam-macam. bener-bener lebih dari nano-nano sih Nah sebenarnya. itu tadinya bahasa kerennya nano-nano, Iya, cuman sekarang lebih lebih lebih. dari nano-nano ini Iya, rasanya. ini COVID ya. Jadi gua 6 tahun aja di otomotif ya, baru kali ini yang nemuin kondisi seperti ini sih. Kondisi kayak gini ya. Ya, memang 6 tahun di otomotif ini eh, waktu yang singkat sih ya. Kalau di company kita. Ya masa dibandingkan sama gua, masih seumur jagung. Iya, 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 iya. Tapi seumur jagung 2 tahun udah bisa dijual tuh. Oh iya bener Iya juga kan? sih, Ya? jagungnya udah berlian gitu. Iya, betul. Ya, nah kondisi COVID kok. Ya Sebelum kita bahas ke topik, menurut lu sendiri COVID atau corona ini tuh seperti apa sih? corona ini tuh ya itu tadi rasanya tuh lebih dari nano-nano, Lebih dari nano-nano. nggak tahu apa yang kita lawan, nggak tahu apa yang kita hadepin, Iya. tapi dampaknya tuh bener-bener berasa. Iya, dampaknya Dampak semua dunia ya. hampir seluruh Hampir dunia seluruh sih ya dunia, kalau kita betul. lihat. Jadi kita lawan apa yang memang kita nggak tahu lawan itu kayak Iya. gimana. Apalagi kayak kita cuma bisa jualan-jualan tapi nggak tahu kesehatan tuh kayak Iya, gimana betul, kan. betul. Betul banget. Ya, sebenarnya gue juga kaget gitu ya. Jadi ketika COVID ini akhirnya produk Cina masuk Indonesia. Yang nggak ada KW-nya Yang nggak ada sekarang. KW-nya ya. Akhirnya produk Cina tuh masuk Indonesia. Gua pikir ya cuman Oh handphone iya, ya, peralatan elektronik ya, KW murah, menyenangkan ya. ini harus Ternyata kita bayar dengan mahal. ini dibayar dengan mahal. Pemerintah aja kemarin gua update terakhir itu sudah menghabiskan kurang lebih 50 T. Ya, itu Itu amazing kalau banget sih. kalau kita bagi-bagi ya lumayan lah ya, Ya 50 lumayan T itu lumayan banget gitu kan. buat BLT gitu kan Ya kita betul. sebarin gitu di tengah Ya. jalan. Tapi kondisi kayak gini kan ya ternyata tidak tidak yang bisa kita bayangkan lah ya. Ya ini benar-benar nggak bisa keprediksi sih. Ya, Semua lini, semua sektor tuh kena kok. betul betul. Itu yang jadi bahaya. Ini shock banget soalnya Shock, ini kondisinya. benar-benar apa ya? Bukan cuma shock terapi. Kalau shock terapi itu bentar. Iya. Ini bertahan agak lama dan nggak Dari tahu endingnya kapan. Impact kerasa tuh Maret ya. Maret April lah itu benar-benar Maret, April, kerasa. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Ya itu makanya tadi kalau ditanyain tentang kredit gemeter. Udah setengah tahunan nih kita ditanyain kayak gitu tuh gemeter. Iya, iya, iya. Nah, setengah tahun ya, kita setengah tahun menghadapi COVID. Eh, Jokowi inget gak? Jokowi pernah Wah itu bilang benar-benar. bisa menstop angsuran selama 1 tahun. Ya, Itu penundaan, sorry bukan stop, penundaan angsuran selama 1 tahun. Gimana tuh? itu benar-benar kayak apa ya? Kalau leasing tuh diibaratkan leher. Leher tuh udah di sini ada pisau tuh.
Kayak kita mau digorok aja sama customer. Udah di ujung banget. Udah di ujung banget. Bukan Iya. cuma di ujung tanduk. Kalau tanduk itu kan kecil ya, Iya. sejarum gitu. Kalau pisau kan lebar nih, Iya, tinggal iya. dipotong aja kita. Bener-bener. Ya, banyak gak tuh kok kan sebelumnya ini ya Eko Febri ini ya dia sales head di leasing ACC ya. Kalau Iya. kalian pengen tahu ya dari tadi ngomongin siapa sih Eko Febri ini ya. Oh Ini iya, tuh bener. sales head ACC. Belum dikenalin Belum ya tadi. dikenalin ya. Karena gua ngerasa udah kenal jadi gua lupa memperkenalkan. Iya. Ya mungkin Bapak kenalkan dulu aja kok sedikit kok. Boleh. Gue sih kerja di ACC kok ya. Ya, Kita ACC. udah ya partner lah sama Ya. Ko Yosep ini, kita partner kerja dari dua perusahaan yang berbeda tapi kita partner. Gue di ACC kurang lebih udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun sekarang menjabat di sales head Sales head. di cabang Cirebon. Ya, sales head itu kok kalian pengen tahu posisinya manajer. Ya, cuman bahasanya aja sales head. Ya, jadi kalau yang mau ngedeketin dia, ya, jadi dia tuh bukan sales doang, tapi manajer. Ya. Di Cirebon, berarti asli bukan Cirebon. Asli bukan Cirebon. Ya, kita cuma nebeng hidup di Cirebon. Nebeng hidup di Cirebon, cari duit di Cirebon. Cari duit di Cirebon. Ya. Numpang sama orang Cirebon. Iya. Nyangkut gak tuh sama orang Cirebon? Ya, kalau nyangkut agak kesandung kadang. Oh iya, agak kesandung. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, terus lanjut kok. Yang pas saat Jokowi bilang ada penundaan, impact-nya apa ke perusahaan lu? Yang impact mungkin masyarakat Cirebon lihat lah, impact paling besar adalah parkiran di sekitaran Kedawung itu penuh. Iya. Itu impact pertama. Didatengin di sub nggak tuh? Didatengin di sub sampai kita harus menghadap ke Kadisub. Kadisub juga. Ini kenapa? Oke. Kenapa bikin macet? Iya. Kenapa bikin parkiran itu mengular di jalan raya? Oke. Kan nggak boleh kita parkir sembarangan. Iya, itu kan nggak boleh betul. Ya. Itu impact Apalagi yang di paling bahu berasa. jalan kan. Apalagi di bahu Ya. jalan. Kalau ada yang sedih di bahu gua sih nggak apa-apa. Ingat. Iya. Terus lanjut. Ya, itu impact yang istilahnya masyarakat bisa lihat lah. Ya. Dari situ kan kita tahu orang Betul. yang ngantri di ACC itu berapa banyak sih untuk pengajuan. Terutama untuk customer ACC. Pasti banyak customer yang merasa kecewa, merasa kesel lah. Hari ini gue udah ngantri, tapi gue tetap aja nggak dapat. Iya. Pasti ada yang kayak gitu. Karena kita sampai batasin setiap harinya tuh berapa. Kenapa? Kita juga jaga namanya protokol Betul. kesehatan Karena COVID. walaupun saat itu tuh masih COVID juga Masih kan. COVID. Iya. Tapi orang tuh berkerumun di ACC. Yes. Gimana caranya? Gue dari sektor perusahaan, dari sisi perusahaan ya, harus ngejaga kesehatan, harus ngejaga kantor tetap steril. Yes. Dalam artian tidak ada COVID lah di situ ya, Betul. walaupun kita nggak lihat nih COVID-nya di sebelah mana. Dan kita harus ngelayanin customer. Impact-nya lagi, di ACC Cirebon itu kita punya customer, punya account ya. Account itu hampir 16.000 sampai 20.000. Akun tuh ya yang Jumlah kontrak. Ya, itu tuh kita bisa restruktur itu sampai 2.000 lebih. 2.000. Jadi kira-kira 10% lebih, hampir 20%. lumayan itu. Itu bukan lumayan banget. Lumayan lagi. Itu banyak. Iya. Bukan duit gua soalnya. Kalau impact terbesarnya lagi untuk perusahaan adalah 1 bulan tuh rata-rata ACC kasih pembiayaan tuh di angka 2,2 T. 2,2 T. 2,2 T, 2,5 T. Hari itu 1 bulan kita bisa kasih restrukturisasi secara nasional itu 8 sampai 10 T. 8 sampai 10 T. 5 kali lipat. Ya, berarti 5 bulan lu ngebiayain gitu kan. Iya, Ya. kira-kira 5 bulan gua Iya. biayain dan harus kita restruktur dalam 1 bulan. Iya, benar. Habis duitnya. Habis banget. Aduh, ampun COVID. Ya, nah kan itu yang restruktur. Iya. Sedangkan sellingnya lu sendiri itu gimana? Kalau selling pasti turun. Pasti. Kalau selling pasti turun juga. Pasti turun. Kenapa? Karena kalau gue sih membaca dari sisi gue ya, dari sisi perusahaan, dari cabang gue sendiri itu kita nganalisis orang itu sebenarnya orang yang beli mobil pada saat kondisi COVID.
Itu benar-benar orang yang butuh mobil satu, Ya. pasti butuh mobil dan dia punya duit. Ya. Tapi aplikasinya banyak yang di reject kok. Ya karena beberapa menurut kita kurang. Nah, segmen yang seperti apa kok yang maksudnya? Karena kan kita juga terbiasa dengan beberapa segmen yang memang customer membeli, kita gali dia fixed income atau enggak, dia usaha apa, Ya. selama dia memadai, ya secara finansialnya kita kan bisa prosesin. Ya. Tapi kan begitu ada COVID ini, gitu kan, aplikasi yang biasa kita masukin itu kan ya terbilang naik tingkat rejectnya. Betul. Ya, segmen apa aja sih sebenarnya saat kondisi COVID ini? Yang kemarin ya kok ya, kan iya. saat kondisi sekarang sudah cukup membaik ya. Sudah cukup membaik. Sudah cukup membaik. Nah, kita sharing yang pas kemarin ketika kondisi sedang puncak-puncaknya COVID, segmen apa aja sih yang sebenarnya saat itu bisa dibiayain? Kita sih mengacu dari OJK. Dari OJK. Benar. Ini kita flashback lagi ya, balik ke omongan Pak Jokowi tadi ya. OJK tuh Otoritas Jasa Keuangan, bro. Takut ada yang nggak tahu. Oh iya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Takutnya OVJ, ya, balik dikit ya. Kan. Kita balik lagi ke omongan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu ngomong, OJK tuh kita belum punya ACC di bawah OJK. Ya. Kita tuh belum punya instruction langsung dari OJK tuh kita harus apa. Gitu. Padahal ACC adalah lembaga finance yang di bawah naungan OJK. Ya. Di bawah pengawasan OJK lah, bukan di bawah secara langsung. Ya kita nunggu OJK-nya seperti apa. Nah setelah berjalannya itu cukup lama loh kok, 1 minggu lah. Kurang lebih 1 minggu ketika kebijakan itu bisa disosialisasikan. Ya. Nah itu butuh waktu juga. Beberapa OJK juga netapin ada beberapa segmen yang apa ya, kita ngomongnya sih terdampak oleh COVID-19 ini dan tidak terdampak. Yang gua tebak salah satunya pariwisata. Itu pasti terdampak. Soalnya gua udah gak pernah liburan semenjak COVID. Makanya kita gabut kayak gini ya sampai hari ini. Ya, ini buat ngisi waktu luang. Sorry, podcast ini bukan buat cari duit ya. Jadi Ko Febri pun tadi nanya, lu mau cari duit ya kok ya dari podcast begini? Gua bilang, gua di sini bukan buat cari duit. Tapi karena kondisi pandemi, dia tahu banget gua biasanya orang yang sibuk dan mengisi waktu dengan sesuatu yang berguna. Tapi ketika kondisi COVID, kita banyak pulang kerja itu nggak tahu mau ngapain. Ya, akhirnya gue mau bikin ini pun gue sharing ya, salah satunya Ko Febri itu bantu untuk dapat ide ini ya. Jadi gue bilang di sini gue bukan buat cari duit, tapi di sini gue mau sharing ilmu aja ya kok ya. Bener. Gitu. Karena sekarang kita mau ngapain sih? Betul. Malam kayak gini. Iya. Paling gue juga main ke tempat lu. Emang gue mau ngopi hari ini bingung. Iya. Takut gue. Takut banget. Ya, ini lebih mirip takut sama Tuhan. Sama-sama nggak kelihatan anjir. Kelihatan itu pokoknya. Hampir mirip nih 11-12 nih. Nggak kelihatan sama sekali juga gitu kan. Oke, selain pariwisata tadi selain apa lagi? Pariwisata tuh ada segmen transportasi. Transportasi itu ya kita hari ini pakai apa ya? Kayak Grab, Gojek. Iya, betul. Hampir setiap hari kita pakai lah ya. Ya, membantu itu sih. Membantu sih. Ya. Yaitu nyatanya teman-teman juga ngerasain pada saat itu Gojek sama Grab itu nggak bisa beroperasi setahu saya ya. Betul. Ketika dia PSBB kan nggak bisa operasi. Iya, gitu stop kan. juga. Itu sangat terdampak. Terus sebenarnya OJK tuh keluarin ada 7 segmen. Tadi pertama pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, terus segmen pengolahan, terus ada segmen pertanian sama pertambangan. Nah, cuma memang kalau perhotelan, transportasi sama pariwisata satu lingkaran yang memang nggak bisa berkaitan dipisahkan sih ya gitu kan. Kadang berhubungan. Betul. Ya kayak kita dulu sering event di hotel-hotel aja kan, kita sekarang udah nggak ada udah gitu kan. ada. Betul. Nah, kalau sebenarnya gue sendiri dari sisi leasing tuh ada beberapa hal yang rancu di sini. Yang memang diceplokin itu terlalu luas. Betul. Contoh perdagangan. Ya. Karena kalau pertambangan jujur gue nggak mau bahas kok. Karena di Cirebon setahu gue tidak ada pertambangan. Agak naik dikit daerah pasir. Dukuh Puntang. Ya. Tapi itu kan bukan pertambangan emas, perak dan yang lainnya gitu kan. Cuma tambang batu. Ya, gitu kan. Mungkin yang lebih banyak di Indramayu kok tambang. Tambang apa tuh? Ya, itu tambang supplier yang orang-orang cukup tahu lah ya. Jadi kalau yang mau cari tambang sumbernya datang ke area Pantura.
ya. Iya, kan terkenal mangga. Terkenal betul, maksudnya ikan ya. Jangan mikir yang macam-macam gitu kan. Nah, perdagangan ini seperti apa kok? Gede banget perdagangan. Gua Bokap gua sebenarnya- pedagang. Iya. Gue Kita sebenarnya dagang. mau ngejelasin tuh bingung. Oke. Gue harus segmen perdagangan yang seperti apa Ya. gitu kan. Karena ada beberapa segmen perdagangan yang mungkin ya menurut gue terdampak, menurut lo nggak terdampak Iya, kok. betul. Karena kalau kita analisa tuh pasti setiap orang punya analisa beda-beda dari sisi yang masing-masing. Gitu Betul. kan. Cuman yang gue pastikan adalah segmen perdagangan yang sembako Sembako. atau kebutuhan pokok Yes. itu pasti tidak terdampak. Sembako tidak terdampak karena Ya kita hari ini masih butuh lah makan nasi, ya betul. makan daging masih Ya. butuh, Daging sayur. apa dulu nih? Daging matang atau daging mentah? Kalau daging mentah itu kadang ada di Sukaku tuh ada. Suka daging aku. mentah. Ya, masak sendiri maksudnya. Masak sendiri Ya, ya. kan jadi matang habis itu. Nah, gua panas kok jadinya kok. Kok lu mau minum apa dulu kok sebelum lanjut kok? Ini gua dapat minuman ya, guys. Dapat minuman dari temen gua di daerah Kutagara nomor 95 itu JMS. Dia sedang buka namanya apa ini? Kopi Sun ya. Ada Kopi Kopi Sun. Rasanya jujur gua juga belum nyoba ya. Gua dikasih buat suruh nyoba karena dia tahu banget gua pecinta kopi ya. Jadi kita memang Ini ada tulisannya bagus kok. apa tuh? Kopi aja bisa bikin deg-degan. Oh, iya, iya. Apalagi kamu. Ah ya. iya. Coba kalau yang gua. Lu mau yang mana nih? Gua coba yang cafe latte deh. Gua ini apa nih? Cappuccino. Oh, ini beda lagi nih kok kata-katanya kok. Oke, Kopi Sun. Jadi ngiri sama kopi, pahit aja banyak yang suka. Anjay. Termasuk kita ya. Anjay nggak boleh. Nggak boleh, katanya. nggak boleh, udah dilarang. Maaf, tapi gua tidak ada menghina ya. Nggak ada Jadi menghina. tidak ada kesinggung. Iya, iya, bener. Katanya ngomong kata A titik-titik itu Nggak tidak boleh. boleh selama kalau dia kesinggung. Ya. Jadi Untung gua gua tidak nggak ada tersinggung, penghinaan. nih. Tuh. Kita coba kok. Gua coba yang Coffee Sun yang latte ya. Ini apa? Ya, kita coba. Ini gelas keren sih kok. Isu. Iya iya. Speaking Iya, up. ini Maksudnya gelas biar diundang cakep lagi. banget. Ini gua desain sendiri ya. Ya, Ya nggak apa-apa, namanya juga orang sibuk. Ya, menurut gua sih rasanya yang latte kurang sih aku ya. Karena ngasihnya cuma segini. oh iya benar. Ya, kurang banyak maksudnya. Aku lupa ini nggak dikocok dulu ya. Oh, kok gua udah dikocok ya. Memang segala sesuatu kalau belum dikocok kurang enak. Kurang enak, Ya. kurang nikmat kadang. Ya, hati-hati kalau sering dikocok nanti keluar. Tuh kan? Keluar kan Iya, habis kan itu keluar ya. warnanya Tapi coklat. enak rasanya, jujur. Gue pecinta kopi ya, walaupun gue tidak tahu sedetail itu apa kopinya. Tapi Kopi Sun ini menurut gue ya cukup pas rasanya buat yang enggak. Jadi package-nya tuh enak banget, kecil. Jadi kalau yang kalian ngerasa kemanisan cukup ditambah es batu, itu udah pas. Iya, benar. Ya. Kalau gue sih memang gue nggak suka kopi yang manis banget. Iya. Karena lu lihat gue aja udah manis. Iya. Karena kadangnya di samping-samping gue manis. Oh iya. Beda sih kalau fuckboy kayak begitu ya. Udah pensiun kok. Oh, udah pensiun. Oke, lanjut kok yang tadi kok. Ya. Masalah perdagangan. Perdagangan. Ya, perdagangan yang cukup luas banget. Luas dan rancu. Luas dan rancu. Iya. Karena hampir orang Indonesia itu berdagang. Tapi Walaupun kenapa lagu kita nenek moyang kita pelaut. pelaut ya. Ya mungkin itu nggak dilanjutin, sebenarnya dari melaut itu dia dagang juga. Dagang, habis ngelaut kan dijual dagang. Iya, gitu kan. Nah, kadang kayak gitu. Contohnya itu tadi. Yes. Kita pelaut ya, terus kita jual dagang. Iya. Padahal orang masih butuh makan ikan. Iya, betul. Tapi segmen perdagangan menurut OJK kurang. Tapi kok gue biasa tiap hari minimal ada ayam. Ayam itu masih dalam sembako, 9 bahan pokok. Ayam itu masih dalam sembako. Tapi kenapa banyak ayam-ayam mahal yang masih kuliah ya? Mungkin biaya kuliah kurang. Iya, Bisa iya, jadi iya, iya. kan. Tapi banyak bercanda tuh ayam kampus mahal. Kenapa gitu kan? Sedangkan gue dulu kuliah aja gue makan ayam kampus. Jadi depan kampus gitu. Murah juga kok. Iya sih, kadang 12.000, 15.000. Iya. Tapi kenapa? Ya udahlah, nanti panjang ya. Nanti Nanti kalau topik itu kita bahas terpisah sama ayam kampus kok. Lu pasti pengen datang ke sini jadi penonton kan? Ya setidaknya gue nonton juga boleh lah ya. Iya.
Oke, berarti sekarang tuh yang tadi kamu bilang yang masalah ayam, daging itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Ya hari ini mau ngomong orang mau diet dan lain-lain, setidaknya daging itu sebagai protein. Iya, betul. Ya kan, setidaknya orang butuh protein, Protein apalagi hewani kan. hari ini ya kita tuh butuh imun yang tebal juga kan, Iya, betul. karena lawan kita nggak tahu siapa. Yes. Kita butuh imun, kita butuh hal itulah. Iya. Menurut gue itu ketika kebijakan itu dibuat, untungnya di perusahaan gue tuh dipecahkan. Pecah apanya? Dipecah segmen perdagangan itu kita pecah. Oh, yang tadi approval dipecah menjadi dua dari Betul, perdagangan. menjadi dua segmen. Oke. Segmen Ada yang pertama kebutuhan pokok kebutuhan atau pokok, sembako itu, sembako, dan non kebutuhan pokok. non kebutuhan pokok. Contohnya non kebutuhan pokok apa? Apa ya? Ini tuh agak rancu kok Nah. sebenarnya. Gue juga nggak bisa jawab. Apa tuh? Kayak misalkan, Lu gak bisa jawab, gua tapi masih nanya apa tuh? ya itu ya. Justru gue nggak bisa jawab yang itu. Kenapa? Karena itu kadang kita ngomong kebutuhan pokok kita tuh kan beda-beda orang. Ya, betul. Tapi dari dulu yang gue masih pahami adalah kebutuhan pokok itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, kuota, cuy. Kuota. Kalau kuota bisa online ya kan. Cari wifi gratis. Mungkin non kebutuhan pokok bisa ke kayak sandang lah ya. Kita ngomong Kebutuhan pakaian, non kebutuhan pokok bisa ke sandang. ya, bisa ke sandang. Kenapa? Hari ini tuh bukan orang nggak beli baju sih. Ya. Tapi pada itu kebutuhan pokok ya. Tapi orang mungkin agak ngerem dia mau beli baju. Lebih nahan. Kenapa? Karena hari ini orang juga pengennya ada uang di tangan, setidaknya untuk bertahan hidup. Karena Ya doang sih. Masa Oh iya dompetnya sih. mahal, duitnya nggak ada. ya kan kadang justru itu justru dompetnya itu. mahal, duitnya nggak ada. Ya, Isinya kartu doang soalnya. Kartu kredit Itu. Buat ngutang. kartu buat gestun. Aduh, terus Ya itu. Hari ini juga apa ya? Memang dalam 6 bulan terakhir ini lu beli baju berapa kali sih? ya jarang banget sih. Jarang banget kan. At least kita mau ke mall aja bingung. Itu termasuk segmen Mall perdagangan. aja kemarin sempat tutup. Mall sempat tutup. CSD aja tutup. CSB tutup. Bukanya pas mau lebaran. Canggih kan. Pinter itu namanya. Canggih. Teori bisnis. Matahari sampai penuh. Matahari Gua penuh. nggak tahu itu yang terimpact COVID di situ. Ada Berapa berapa banyak. orang lu Gua tahu? nggak tahu. Untung nggak kesana ya. Untung nggak kesana. Mudik aja gue. Kan nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik Nggak boleh ya. kalau nggak ketahuan. Iya. Kadang pulang kampung. Pulang kampung. Jadi gue pulang kampung sih, bukan mudik. Nah terus jadi yang tadi kan karena ya kayak beli baju kan bukan kebutuhan. Iya. Padahal dari SD gue diajarin sandang pangan papan itu kebutuhan pokok. Iya betul. Padahal hari ini dalam segmen perdagangan itu orang kadang nahan. Saat ini orang nahan. Ya. Menurut gue analisis gue itu nahan. Gak tahu kalau analisis lo dan analisis orang lain ya. Kan kita kadang beda-beda ya tadi gue bilang. Belum tentu yang apa gue omongin juga benar. Gitu. Cuman dari yang gue lihat sih kondisinya seperti itu hari ini. Kondisi di mata Gue sih kayak gitu. Oke. Jadi kenapa itu rancu ya itu tadi dibilang bahan pokok tapi ternyata orang juga nggak beli. Iya. Dibilang orang mau beli tapi nggak ada duit. Ya. Kadang macam-macam lah. Ada yang mau beli nggak ada duit, betul. Ada yang nggak niat beli, sok banyak duit. Sok banyak duit. Oke, tadi. Nah, tapi kan kondisi sudah mulai cukup membaik nih kok. Betul. Ya, kita Untungnya sih kita rasain bersyukur banget lah. Ya, cukup baik ekonomi, cuman Tidak yang sebaik mau dulu. komenin itu adalah saking membaiknya ekonomi, COVID itu belum hilang, tempat kopi makin banyak. Beberapa ada yang buka baru sih. Gue juga bingung. Mendingan ini dikirimin Nah, kan. ini kan dia dikirim gitu kan, kopi sun ya. Iya. Ya cuma Kita lucu minumnya di gitu rumah. kan, COVID itu belum hilang loh. Belum hilang. COVID itu belum hilang, tapi tempat nongkrong banyak. Nongkrong banyak. Ya sore, apa? Kalau gua salah, ya maafkan lah ya gitu kan. Terus banyak juga ya, cabai-cabean mahal itu tidak pakai masker. Oh iya. Ya, Cuman gue belum pernah ngecek sih ya. sebenarnya. Tapi kalau lu jalan pulang kerja, lu cek aja. Pakai Gimana? motor, nggak pakai masker. Bonceng Oh iya, tiga. betul. Gimana physical distancingnya? Oh iya. Harusnya cuman 2,
Padahal pemerintah cuma minta 1 loh. Iya gitu kan. Dikasih 3. Ini 3. Aduh, ampun ya. Tapi kita lanjut lagi ke topik. Jadi kondisi sudah membaik. Proses approvalnya seperti apa kok saat ini? Saat ini itu proses approval sih Ini gua masih gini-gini berjalan bukan sih. bukan nyaman ya kok ya. Cuman porsi baru ya gue enak-enakin aja. Trial ya. Trial aja. Sombong dikit gitu kan. Tapi ini isu niat sih. Udah bikin Iya, gelas isu niat, ya ya. kan. Tapi Kursi baru. ya ini kan gak lepas juga dari lu juga ya, dari pihak keluarga, dari bini gua juga. Maksudnya ya mereka dan kalian tuh support gitu, maksudnya selama gua bisa melakukan hal-hal yang positif ya, Ya kenapa enggak ya kenapa kan? enggak. Kalau approval kredit hari ini sih dibilang smooth enggak, dibilang enggak smooth juga enggak. Jadi kita tetap lihat dari 7 segmen itu yang menurut kita sih terdampak dan tidak terdampak aja. Terkadang lu ngerasa nggak sih kok beberapa bulan lalu lah sebelum covid Ya. mungkin gue nggak pernah namanya ngelihat rekening koran orang Betul. dan lain-lain ya. Yang penting lu lihat usahanya aja. Gue lihat usahanya aja, menurut gue oke, secara omset masuk oke gitu ya. Kalau sekarang lebih ngelihat perputaran uang. Perputaran uang. Kenapa? Karena kita bisa lihat lah, kalau orang misalkan sebelum covid nih, total pendapatan lu 100 juta di rekening. Sebelum covid. Ya. Ya. Di tempat lu 100 juta, tapi setelah covid itu berjalan, tiba-tiba turun 20 juta. Iya. Pasti itu orang terdampak. Betul. Nah, lebih enak lagi ketika sudah berjalan covid, dia pendapatannya naik dari 20 juta, 50, 80, Oke. Sudah atau mulai membaik. 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 Kita sih analisis secara itu aja. Iya. Lebih ke kayak gitu sih. Kita lihat Analisis lu nya ngeceknya pakai apa kok kalau di ACC? kalau di ACC sih biasanya kita dapat data dari customer itu rekening koran. Rekening koran. Rekening Terus koran. lu kan ngecek juga tuh yang sempat lu ngecekin slick gua tuh yang sampai berapa lembar yang gue. Ya itu tentang histori orang. History doang. Histori orang, benar. Tentang dia bayarnya lancar atau enggak. Iya. Tapi itu memang dari OJK langsung. Dari OJK. Jadi gue juga mengajukan permohonan langsung ke atas, Ya. ke HO dan dari head office langsung ke OJK. Kita baru dapat resumenya dan itu juga kita nggak bisa kasih sembarangan kok. Ya. Hanya untuk konsumsi di kita. Iya betul. Jadi untuk bukan warning sih, Ya. lebih ke teman-teman yang hari ini punya kredit, bahkan sekecil apapun 10.000 aja cepat diberesin. Iya. Karena takut nyangkut. Takut nyangkut. Apalagi namanya kartu kredit jahat. Wah, itu agak jahat. Itu lupa aja kita kena macam-macamnya banyak banget. Macam-macamnya banyak. Jadi kondisi karena sudah mulai membaik, DP itu kita bisa mulai DP. Karena kemarin itu kan pertama awal Covid, kita 30% aja di reject. Iya, betul kan? Jadi merasa bersalah. Iya, enggak maksudnya kan kita masa lampau. Oh iya, masa lampau. Masa lampau tuh udah nggak usah jadi dendam, tapi cukup jadi Pelajaran aja. Oh, Oh, lebih 30% di reject nih gitu kan. Nah, kalau kondisi sekarang? Kondisi sekarang sih kita jujur di company saya belum bisa kembali ke dulu. Yang dari gua amatin di cabang Cirebon ya. Kita belum bisa kembali ke yang dulu di mana kita bisa start DP 20%. Betul. Bahkan kita sempat keluar paket 15%. Ya, tapi nggak ada yang approve. Tapi nggak ada yang approve. Karena memang syaratnya spesial banget sih. Special case Ada banget sih yang approve cuma 1, 2 doang. Iya, Ya. bukan nggak ada sama sekali sih. Karena memang banyak yang nggak mau ngambil juga kok. Karena memang angsurannya tinggi. Ya, itu mah teori ya. Ya, teori. Jadi hari ini sih di ACC kita start DP 25%. 25%. Betul. Cuman semua tipe kok. Karena kalau semua di tipe. Daihatsu kan ada komersial sama passenger ya. Iya, semua tipe. Semua tipe. Semua tipe, cuman tidak menutup kemungkinan 20% itu bisa kita ajukan. Tergantung dengan kondisi yang tadi yang udah kita bahas tadi itu. Oke, tergantung kondisi Tergantung kapasitasnya lah ya. Seperti apa. Oke. Berarti kan kalau kondisi kayak saat ini yang sebelumnya terdampak Covid pun belum tentu usahanya masih stuck, bener ya? Betul. Jadi kita harus cek historinya, apakah historinya naik atau enggak. Naik atau turun atau tetap stuck gitu aja, atau belum ada perubahan atau makin jebol. Betul. Gitu. Karena kan memang gue sempat baca buku itu, orang pintar itu banyak dapat atau munculnya orang kaya baru di saat kondisi krisis. Lu tahu Zoom? Oh iya.
Itu jadi orang paling kaya kayaknya Mungkin sih. di company lu yang dulu pakai, di gua belum pakai. Dan akhirnya kita ikut-ikutan pakai ya. Dan itu Zoom jadi salah satu orang Yang baru terkaya. pendapatannya naik, Pendapatannya naik pendapatannya ya. sangat naik. Aset dan sahamnya pun naik Betul. juga gitu kan. Jadi berarti misalkan kita bisa ngajuin dengan DP 25%. Ya. Iya, angka aman sih. Angka sebetulnya. aman, betul Bukan ya. menutup kemungkinan di bawah itu nggak bisa diajukan. Betul sekali ya. Jadi yang tadi kalian dapat info ya, jadi kita kalau sama Daihatsu ya kok ya, sama gua gitu kan. Ya kalau di sini kita partner kerja juga. Di Daihatsu bisa DP dengan 25% yang tadi dibilang. Betul. Ya. Starting dari DP 25%, all type ya kok ya. All type juga gitu. Nah, kalau kantor kita itu di Jalan Tuparev nomor 76. Jalan. Tapi lu tau gak sih singkatan Tuparev itu apa? Apa sih? Bener gak tahu? Nggak tahu gue. Kalau nggak salah sih 7 pahlawan revolusi. Ya kalau gue sih soalnya nggak pernah lihat masa lalu kok. So, gue Oh, selalu iya. menatap masa depan ya. Jadi gue nggak pernah lihat mantan gue siapa yang gue lihat ke depan gitu. Oh, iya. Ya. Takut. Ya. Jadi Jalan Tuparev nomor 76. Kalau kalian patokan Daihatsu itu di seberang Hotel. dekat Hotel Apita lah. Dekat Ya. Hotel Apita. Atau yang ada tempat baru itu apa? Yang hotel baru itu Patra, betul, Hotel dekat Patra. situ ya. Nah, kok ACC sendiri di mana kok? Kalau ACC sih kalau orang Cirebon sebutnya bypass. Sebutnya bypass. Yang kemarin kita bahas bypass Cirebon yang banyak stopan Banyak stopan. atau banyak lampu merah di Ya sini. itu dia, bypass tapi bukan bypass. Iya, bukan bypass. By stop. Tapi tepatnya di Jalan Brigjen Darsono nomor 84. Brigjen Darsono nomor 84. Kedawung. Ya, pasti tahu lah. Itu dekat-dekat sekitar Aston, tapi bukan satu jajaran nama Aston. Ya. Di seberangnya ya. Di seberang lah. Di Ya. seberang Aston dekat lampu merah. Betul. Oke. Kok makasih banget kita sudah bahas ya, kurang lebih tadi 30 menit kita sudah bahas kok masalah pembiayaan ya. Semoga di sini bisa memberikan informasi juga ke yang nonton kita gitu kan. Ya berharapnya sih gue sih bukan pengen ngejudge nih bagus jelek atau enggak gitu. Iya. Karena gue juga analisa gue nggak sempurna gitu. Iya betul. Cuman teman-teman tahu lah kondisi seperti apa. Iya. Diharapkan sih jadi edukasi teman-teman kalau memang ini pengen ngajuin mobil. Oh betul. Punya mobil tuh harus kayak gimana sih? Iya. Ya punya mobil tuh harus punya kapasitas lah sebenarnya, itu aja. Ya. Beli mobil sesuai kebutuhan, bukan sesuai gaya. Betul kan? Kata-kata gue ada yang salah nggak? Enggak kan? Nggak ada yang salah ya? sih. Jadi bener. kita beli mobil sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau kalian pengen mobil ya bisa konsultasi dulu sama kita gitu kan. Jadi kita itu bakal mengarahkan kok. Jadi dia tuh cocoknya mobil apa gitu kan. Ya jadi nggak semata-mata kita menjerumuskan orang lah. Iya. Gitu. Yang sesuai dengan kita sesuai kebutuhan, jangan ngikutin gaya lah. Yes, dan sesuai kapasitasnya lah. Kalau nggak di reject soalnya. Ya, di reject lagi gitu kan. Curhatan nih. Curhat ya. Masih edisi curhat COVID with ACC gitu kan. Soalnya kan tadi speaking up, boleh curhat. Oh iya betul, boleh curhat dikit Boleh ya. curhat dikit. Ada ungkapan hati Ada gitu. ungkapan. Kenapa aplikasi gua reject lagi gitu kan. Ya tapi beberapa juga di approve sih. Sama leasing lain. Enggak. Sama ACC dibantu kok. Ya. Oke kok, thank you kok. Thank you banget. Hari ini lu menyempatkan ya ini bukan di jam kerja ya. Jujur ini kita take-nya itu di jam 8 ya, jam 8 malam, kita di luar jam kerja. Jadi video ini memang kita tidak mengganggu kerjaan. Betul. Ya. Jadi terima kasih kok udah menyempatkan sepulang kerja aktivitas capek-capek cuman buat kita berbagi sama ya teman-teman di sana. Ya kan kita jadi tamu pertama, kita harus sempatkan untuk hadir. Iya, oke. Perdana. Perdana. Ya, mungkin masih banyak kekurangan tapi gue yakin kita bisa improve gitu ya. Oke, sekian ya dari Isu Channel ya. Jangan lupa saksikan di konten-konten atau pembahasan dan curhatan yang lain ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.